Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saraman Devendri dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah usaha. Apakah usaha tersebut laku dijual? Berapakah biayanya? Berapakah keuntungannya? Langsung saja kita bahas di PPT-nya. Oke, sudah tampil di layar teman-teman. Di sini ada sebuah pizza bermerek Pizza S Picato, dibuat oleh Syarahman. Nah, pizza tersebut saya perumpamakan adalah pizza dari saya, usaha dari saya. Oke, langsung saja kita bagian analisis penjualan. Nah, jika seseorang membuat usaha, maka dia harus menganalisis apakah pertamanya dia akan memulai seperti mana, pertengahannya seperti mana, akan berakhir seperti mana. Nah, ini adalah bulan pertama. Bulan pertama itu adalah ketika semua pembeli itu penasaran akan rasanya sebuah pizza. Di sini saya menganalisis bahwa pada bulan pertama semua pizza itu bakal dibeli sama orang. Orang bakal penasaran sama pizza tersebut, sehingga orang berburu-buru untuk membeli pizza dari saya. Nah, ini analisis saya pada bulan pertama. Nah, pada bulan kedua saya memprediksi bahwa di bulan kedua ini mulai namanya muncul sebuah kekurangan atau permasalahan. Permasalahan dari saya ini berupa tidak sesuainya produksi bahan-bahan dari yang saya buat. Nah, pada bulan ketiga, di bulan ketiga ini ada merupakan dari aspek penjualan, sehingga tidak ada dari permasalahan dari dapur. Nah, pada bulan kedua kan misalnya ada permasalahan tuh, dimana ketika bahannya salah beli atau bahannya aturnya harga segini, terjadi kelonjakan harga di pasar sehingga terjadinya permasalahan di dapur. Nah, di bulan ketiga itu semua kesalahan tersebut diatasi dengan seperti biasanya. Ya. Nah, pada bulan keempat itu adalah menghitung modal, pengeluaran berupa biaya, bahan anggota, transportasi, asuransi, sewa dan gedung dan lain-lainnya, serta mulainya leganya pembeli. Nah, di mana bulan 4 tersebut adalah, jika menurut saya itu adalah saya menghitung dari awal modalnya berapa, pendapatan saya berapa, dan apa saja yang akan saya keluarkan pada bulan keempat tersebut. Lanjut ke PPT nomor 4. Nih, diprediksi penjualan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Yang pertama adalah Papa Iban Pizza. Karena di lokasi saya, di tempat saya tinggal itu adalah sebuah dimana orang berjualan itu sangat banyak sekali. Nah, contohnya pada pizza ya. Pada 2017, pertama kali pizza itu yang ada di kota saya itu bermerek Papa Iban Pizza. Nah, itu adalah penjual pertama pada 2017. Lanjut ke 2018. Nah, 2018 karena Papa Iban Pizza merupakan pizza yang ramai diburu orang dan juga tidak ada saingannya, mulailah muncul persaingan baru bernama Tini Pizza. Nah, Tini Pizza merupakan saingan dari Papa Iban Pizza. Pembelinya merasakan bahwa saus dari Tini Pizza ini nanti ada ciri khas tertentu dari Papa Iban Pizza, di mana Papa Iban Pizza itu rasanya seperti biasa aja atau kayak pizza pada umumnya. Namun si Tini berani mencoba di mana pizzanya tersebut membedakan berdasarkan sausnya. Nah, kan jadi kan pembeli kan merasakan itu makan pizza itu kan berasa di sausnya atau tataran-tataran yang dimana bumbu-bumbunya tersebut berbeda-beda. Sampai 2019 muncul lagi pesaing baru bernama Brebes Pizza. Nah, Brebes Pizza bertahan sampai sekarang. Karena apa dia bertahan? Karena dia sudah melihat peluangnya dari 2018-2017. Seperti apa persaingan tersebut. Jadi ketika dia 2019 dibuka usaha sampai sekarang, itu tentu saja dia sudah tahu kelemahan dan kelebihan dari beberapa pizza dari lawannya. Dan 2020 ini adalah pizza dari saya, Pizza S Picato. Nah, nama pizza tersebut saya ambil dari nama Italia ya. Usaha saya ini berjalan dari akhir tahun. Nah, 2020 itu adalah pizza dari S Picato. Nah, saya merasakan bahwa dari 2017, 2018, 2020 perbedaannya ada pada 2020 karena saya bersaing dengan beberapa usaha pizza lainnya. Nah, di sini saya mengubah nih dari yang awalnya rasanya, bumbunya dari Brebes Pizza kan, dan
tekstur dari Papa Iban Pizza. Jadi saya berusaha untuk mencari tahu apa sih kelebihan dari tiga-tiganya ini. Nah, di 2020 pizza es Pizzato merupakan pizza yang berani mengambil semua rumusan dari beberapa pizza yang lainnya, bukan termasuk mencuri ya. Seperti saya mengubah dari yang awalnya sederhana menjadi luar biasa. Contohnya seperti sausnya. Nah, di pizza es Pizzato menggunakan bumbu yang rasanya Nusantara. Dan sekarang pendistribusiannya itu bisa sampai keluar daerah. Dan 2021 itu adalah persaingan dari kami berempat ini, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Karena apa? Karena merupakan 2021 itu adalah tidak ada pesaing lagi yang muncul pada 2021. Nah, ini adalah analisis pembayaran tentang pizza saya. Di sini terjelas bahwa biaya pembelian bahan baku, keterangannya tepung terigu, sosis, daging, telur, sayuran, saus dan lain-lain, dan totalnya adalah Rp1.878.000. Nah, harga bawah pizza sosis itu adalah 11.000, pizza sayur 11.000, pizza daging 14.000 dan pizza kombinasi 17.000. Oke. PPT nomor 7 merupakan analisis dari usaha saya. Di biaya operasional itu meliputi 5 bagian. Yang pertama adalah biaya listrik, biaya air, biaya lain-lain, biaya sewa tempat, dan biaya tenaga kerja. Tentu tanpa itu semua tidak akan berjalan sebuah usaha. Dimana di usaha saya pizza es Pizzato itu biaya listriknya hanya 37.000 per bulan, dan biaya air 24.000. Biaya lain-lainnya ini termasuk biaya yang tidak terduga, seperti contohnya ketika membeli bahan-bahan yang awalnya saya menduga bahwa harga cabai itu 14.000 ternyata 16.000. Nah, saya masukkan itu ke biaya lainnya. Atau transportasi, seperti saya membeli bahan-bahan itu ke pasar menggunakan becak dan biayanya tuh 42.000 dan bisa lain-lain. Jadi totalnya adalah Rp773.000. Lanjut ke PPT nomor 8. Nah, di sini adalah biaya peralatan ya. Contohnya ketika saya membuat pizza tersebut ada biaya-biayanya lain, seperti mejanya berapa, menggunakan loyang atau menggunakan baskom untuk mengaduk-aduk yang bumbu-bumbunya, dan banyak-banyak sekali ya. Seperti gas gitu ya. Dan totalnya di sini adalah Rp15.313.000. Langsung ke PPT nomor 9. Nah, ini PPT nomor 9 adalah dari total semuanya yang saya satukan. Dan ini adalah untuk menjalankan usaha pizza es Pizzato. Modal yang dibutuhkan adalah Rp15.313.000 ditambah Rp1.478.000 ditambah Rp773.000. Dan total saya modal yang diperlukan untuk membuat usaha pizza tersebut adalah Rp17.964.000. Untuk biayanya tersebut ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu adalah Rp1.878.000, biaya tenaga kerja Rp250.000, BOP Rp523.000, biaya produksi Rp2.651.000. Jadi jika saya menjual sosis itu tersebut, saya mendapatkan keuntungan berupa Rp22.000. Nah, untuk pizza sosis 12 saya menguntungkan Rp22.000. Untuk pizza sayur saya untung Rp88.000 jika yang pesan adalah 8 orang. Jika pizza daging 14, maka untung saya adalah Rp196.000. Sedangkan pizza kombinasi adalah 6, jika harganya Rp17.000, untung saya adalah Rp102.000. Jadi total saya dalam penjualan satu hari itu adalah Rp808.000. Seperti itu ya teman-teman. Di sini ada total penjualan dalam satu hari. Lanjut PPT nomor 10, Saraman Pizza, restoran pizza es Pizzato. Jadi saya udah mengakumulasikan, udah menghitung semua pembiayaan saya, sudah menghitung pengeluaran saya berapa. Jadi saya menghitung keuntungan nih. Kita tadi sudah bahas di pertama kali bahwa kita akan menghitung keuntungan dari penjualan usaha-usaha kita. Kita akan menghitung keuntungan kotor. Nah, pertama keuntungan kotor itu adalah total penjualan dikurangi total HPP, yang dimana total penjualan saya itu adalah 12.240.000 dikurangi HPP, harga pokok penjualan, yaitu Rp2.651.000. Jadi yang hasil saya mendapatkan adalah Rp9.589.000. Sedangkan keuntungan bersih saya ini kan mau mengetahui tuh berapa sih keuntungan saya yang akan saya pegang. Nah, jadi menghitungnya adalah total keuntungan kotor dikurang BOP.
Jadi untungan saya yang kotor tadi kan berupa 9.589.000 rupiah. Dikurangi oleh BOP. BOP-nya tuh 523.000 rupiah. Jadi total keuntungan saya yang bersih itu adalah 9.066.000 rupiah. Nah, jadi teman-teman, itulah dari analisis usaha saya yang saya dapatkan, yang itu berupa usaha penjualan pizza bermerek Pizza Es Picato. Nah, menurut saya hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya, semoga kita menjadi orang yang lebih baik dalam menentukan harga-harga di pokok pemasaran. Oke, menurut saya seperti itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.